Assalamualaikum, Bapak Ibu, saudara-saudaraku di atas tanah dan negeri di dan Papua. Dalam situasi dan kondisi di atas tanah Papua ini, saya ajak mari kita semua kembali kepada Alkitab untuk melihat apa yang Tuhan telah nyatakan di atas seluruh dunia. Sebab itu saudara saya yang berada di ujung bumi tanah Papua, yang berdiri dan mengangkat hati dan memuji dan memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Mari sebelum kita akan dengar berita firman yang keluar dari Sion, pengajaran dari Yerusalem, sajak mari kita berdoa kepada Bapa di surga supaya diberi kekuatan dan kemampuan, maka kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, namamu itu kudus, tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya, Engkau penolong, Engkau penjaga Israel, Engkau penjaga bangsa-bangsa, Engkau penjaga orang-orang percaya. Bapa di surga, kami yang ada dari tanah Papua, di pagi hari ini aku berdiri di altarnya Tuhan, yaitu Papua, dan hambamu berada di lantai 3, Bespa Doa Kanan. Kami mengangkat hati, memanggil namamu yang kudus, sebab namamu itu besar dan berkuasa. Langit dan bumi engkau adalah penciptanya. Bapa di surga, dengar doa hamba, muliakan dirimu, nyatakan kuasamu. Aku berdoa supaya Tuhan nyatakan di atas tanah Papua ini, kami akan dengar akan kebenaranmu, berita yang datang dari Yerusalem. Muliakan dirimu, nyatakan kuasamu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan kekuatan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, pagi hari kita akan dengar satu, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar dan kekuatan. Kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia, kita tinggikan Dia. Tuhan itu pendengar doa-doa orang benar. Ketika kau mengangkat hati dan mengagungkan Dia, ketika kau memulihkan Dia, maka Tuhan terus menjaga dan memelihara setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan baca bagi kita di dalam satu kitab Naum. Di dalam Naum dia berkata, judul ucapan ilahi tentang Nineve, kitab penglihatan Naum orang Eskol. Elkos, dan kita lihat di situ murka Tuhan. Sejak kita baca di ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tuhan itu Elohim cemburu, pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh keingatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Yang kedua, Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, tetapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Yang keempat, ia mengerdikan laut, mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu, gunung-gunung gemetar terhadap Dia. Bukit-bukit mencair, bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapa yang tahan berdiri menghadapi gerannya, dan siapa yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala. Keingatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Bapak Ibu kita semua yang ada di tanah Papua ini, Papua itu adalah altar bagi Papua, dan altar dunia itu berada di Israel. Ya, sekarang bukan adalah pusatnya. Di ayat yang ke-7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya Dia lakukannya ke dalam gelap. Tuhan itu badai, Dia adalah halilintar, Dia adalah guntur. Dia adalah Tuhan yang cemburu. Sebab itu saya ajak Bapak Ibu kita semua
yang berada di Manokwari Raya, dengar baik-baik. Mari engkau beribadah kepadanya. Mari engkau memuliakan dia. Mari engkau tinggikan dia. Mari engkau agungkan Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Mari kita panggil nama yang kudus. Dia Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Sebab itu Naun berkata, murka Tuhan akan terjadi. Dan itu akan terjadi bukan aja di Manokwari ini yang sudah dengan saya mengalami. Seluruh dunia akan mengalami apa yang Tuhan telah melakukan. Dalam Keluaran 23 itu ayat yang ke-25. Janji Tuhan kepada Israel itu ditegur. Dia berkata, tetapi kamu harus beribadah kepadaku. Maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, segala penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengah kamu. Orang yang tidak punya kekuatan, Tuhan punya kekuatan. Dia pencipta langit dan bumi. Sebab itu dia harus ditinggikan, dia harus dimuliakan. Waktu engkau memuliakan Tuhan, waktu engkau tinggikan Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan akan mendengar apa yang kau lakukan. Saya mau ajak engkau yang ada di tanah Papua ini. Mari kita semua berdiri dan bangkit, beribadah kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab dia adalah halilintar, dia adalah badai. Sebab itu dia adalah cemburu ketika kau tidak beribadah. Bapak dan Ibu, bahkan kita semua hari ini, saya mau ajak hari ini, mari saya ajak semua yang berada di tanah Papua ini, mari angkat hatimu, beribadah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Di ayat yang ke-7 daripada Naum tadi dia berkata, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik, dia adalah tempat pengungsian bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu di atas tanah Papua, kau yang ada di gunung-gunung, kau yang ada di lembah-lembah, kau yang ada di kepulauan, kau yang ada di pesisir, kau yang ada di tengah-tengah kota, bangkit dan beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengar. Tuhan akan melindungi saudara dengan saya. Waktu engkau beribadah, baru Tuhan akan mendengar. Ibadah itu mengandung janji ketika kita beribadah dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, saudara-saudara para pemirsa di atas seluruh tanah air kita, saya ajak mari semua kembali dan beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Maka dengan sendirinya corona itu akan diangkat dan Tuhan akan pindahkan. Dan saudara dengan saya tidak akan mengalami proses Tuhan yang berjalan sekarang, yang terjadi sekarang di seluruh dunia. Sebab dia Tuhan satu-satunya, Raja bagi Israel, Raja bagi bangsa-bangsa, Raja bagi dunia, dan Raja bagi orang percaya. Papua, tugas engkau harus beribadah, engkau harus memuji, engkau harus mengagungkan Tuhan. Sebab di atas tanah dan negeri ini, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Perisa Bapak Ibu yang ada di atas tanah Papua, mari saya mau ajak kita semua untuk kembali kepada Tuhan. Dengar suara Tuhan, dengar apa yang Tuhan lakukan. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada kebenarannya. Puji Tuhan. Mari saja kita semua melihat satu bagian yang Tuhan nyatakan hari ini. Sebab itu bagian tadi, murka Tuhan akan terjadi, badai ini akan terjadi. Alkitab tidak pernah tipu. Alkitab tidak pernah membiarkan saudara dengan saya menjadi orang-orang biasa. Tetapi kembali kepada Alkitab, sebab di sana Tuhan berbicara. Bapak Ibu, kita semua hari ini hari di mana semua orang merasa dalam kegoncangan. Tapi satu perkara saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu di atas tanah dan negeri ini Papua. Mari bangkit, mari beribadah. Mari bangkit, mari beribadah. Sebab Keluaran 23 tadi ayat yang ke-25. Dia berkata kepada umat dan bangsanya Israel, tetapi kamu harus beribadah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, segala penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengah kamu. Mazmur 91
di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kita akan dengar di sana apa yang dikatakan. Saya ajak kita akan melihat dan membaca bersama. Apabila Bapak Ibu duduk di rumah, apabila pagi ini saudara membuka kebenaran firman Tuhan, apabila pagi ini saudara akan membaca renungkan firman Tuhan dan dengar apa yang hari ini ku sampaikan kepadamu dan dengar. Di Mazmur 91 di sana dikatakan Elohim tempat perlindungan yang kekal. Di ayat yang ke-90, di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengar apa yang Alkitab sampaikan. Sekalipun 1.000 rebah di sisi kirimu, sekalipun 10.000 rebah di sisi kananmu, tidak akan menimpa kamu, dan kamu akan menotongnya sendiri, dan Tuhan akan menghancurkan orang-orang fasik. Glory bagi namanya. Puji Tuhan. Tuhan yang punya firman berhidup, Tuhan punya firman beri sukacita. Ketika engkau membacanya, ketika engkau merenungkannya, bahwa dunia sementara dalam kegoncangan, maka orang percaya harus beriman dan mempunyai kekuatan bahwa Tuhan itu satu-satunya, tidak ada yang lain di bawah kolong langit ini. Aja nama Yesus, aja nama Yesus Raja Israel. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia Tuhan Asem Adonai Elohim Yosua Amasya, Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, yang disebut anak Daud, anak Abraham, bintang timur kilan gemilang, singa dari Yehuda, akan menuntunmu, akan menjagamu, akan memeliharamu, dan dia menjaga engkau pada pagi, siang, dan malam. Sebab itu saya mau ajak hari ini, mari seluruh tanah Papua, engkau harus bangkit dan beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, segala penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengah kamu. Glory, glory, haleluya. Terpujilah namamu. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Firman yang keluar dari Sion, pengajarannya dari Yerusalem. Sebab itu dalam Mika pasal 4 ayat 1 dan 2, Tuhan itu adalah gunung batu, dia adalah kota benteng yang menara teguh. Kesana orang percaya berlari dan mendapat keselamatan. Glory, glory, haleluya. Terpujilah namamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Dengar doa kami pagi hari dari tanah Papua. Kami mengangkat hati, mengagungkan dan memuliakan namamu. Sebab nama itu berkuasa di langit dan bumi. Papua adalah altar bagi Papua Masina Manokwari. Dan pusat bumi, altar dunia itu berada di Yerusalem, kota Tuhan, kota kudus. Kegoncangan akan terjadi di mana-mana, tetapi orang percaya Kau telah pelihara. Aku berdoa untuk tanah Papua ini Tuhan, supaya Engkau melindungi, Engkau menjaga, Engkau pelihara semua orang-orang percaya di atas bangsa dan negeri kami Indonesia ini Tuhan. Papua adalah ujung daripada bumi ini. Mari Engkau jaga, angkat dari sisi di tengah-tengah. Dan Tuhan, mari Engkau memelihara Papua ini supaya Papua menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Aku berdoa supaya Tuhan menjaga Papua, melindungi Papua. Di dalamnya semua suku dan ras bangsa di dalam. Tapi Tuhan telah mendengar dan mengetahui setiap orang-orang yang percaya. Bapa di sorga, aku telah berdoa. Sebab firman-Mu adalah kekuatan-Mu, firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Di dalam nama Bapa, Anak, dan kekuatan kuasa Roh Kudus, aku telah berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Dia punya firman berhidup dan sukacita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan kekuatan kuasa Roh Kudus. Aku akan meniup sopar ini selama 7 kali. Untuk tanda di mana kita telah mendengar berita yang datang dari Sion dan firman Tuhan yang keluar dari Yerusalem.
Papua menjadi saksimu. Injilmu Tuhan datang dari Sion, pengajaranmu keluar dari Yerusalem. Siapa yang mencintaimu akan mendapat sentosa dari Tuhan Elohim Israel. Kami ada di tanah ini, kami ada di negeri ini, di pulau-pulau tanah yang luas. Papua bangsa penggenapan.